Fungsi PIP sendiri adalah digunakan untuk mengukur perubahan harga dari satu titik ke titik lain. Karena saya sendiri menggunakan lot mikro, kebanyakan 0,01 sampai 0,05. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wahyu Saputra sebagai research analis di PT Pelatihan Profit Internasional. Untuk topik kali ini kita akan membahas cara menghitung profit dan loss dalam trading forex dan komoditi, teman-teman. Sebelumnya teman-teman, saya ingin bertanya bagaimana kabar teman-teman selama seminggu dan sebulan terakhir ini terhadap trading saham ataupun trading forex ataupun trading kripto, teman-teman, karena memang PT Pelatihan Profit Internasional ini adalah lembaga edukasi yang mengajarkan untuk trading investasi saham, forex, komoditi, dan kripto, teman-teman. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman masih dalam siklus trading yang baik, dalam siklus trading yang money manajemennya yang baik, risk manajemennya terjaga, sehingga teman-teman terhindar dari cut loss, dari stop loss, dan dari margin call. Oke teman-teman, kita kembali ke topik. Hari ini saya akan membahas cara menghitung profit dan loss pada trading forex dan komoditi. Jadi ini adalah topik yang sederhana namun bermanfaat untuk teman-teman pemula yang ingin belajar trading forex dari nol. Topik yang akan kita bicarakan yang pertama adalah profit dan loss. Selanjutnya ada LOT atau letter of transaction. Selanjutnya ada PIPS, selanjutnya ada harga beli dan jual, dan ada rumus profit dan loss. Oke, yang pertama kita masuk ke profit dan loss. Profit adalah selisih positif antara harga beli dan harga jual ketika harga aset yang dibeli meningkat dan dijual pada harga yang lebih tinggi, trader menghasilkan keuntungan. Jadi teman-teman kalau bisa dibayangin, jadi misalnya teman-teman beli per XAUUSD, per komoditi XAUUSD di harga 2.500 dan dia naik, dan teman-teman naik, dan dia harganya naik menjadi 2.550, berarti teman-teman profit 50, seperti itu teman-teman. Dan kita tahu bahwasannya trading di instrumen forex dan komoditi ini tidak hanya bisa buy atau beli, kita juga bisa melakukan sell dan tetap mendapatkan keuntungan. Jadi ketika teman-teman membeli di harga 2.500 dan melakukan open posisi sell, sehingga ketika harganya turun sesuai keinginan kalian di harga 2.400, teman-teman mendapat profit 100. Seperti itu teman-teman, sederhananya seperti itu. Dan loss sendiri adalah selisih negatif antara harga beli dan harga jual. Ini terjadi ketika trader menjual aset dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, menyebabkan kerugian. Jadi teman-teman sudah open posisi buy 2.500, ternyata grafik dan market turun menjadi 2.400 sehingga teman-teman minus 100. Seperti itu sederhananya. Dan ketika teman-teman open posisi sell yang harusnya market mengikuti keinginan kalian yaitu turun, namun market malah berbalik naik. Jadi teman-teman sell di 2.500 harusnya ke 2.400 ataupun 2.300, ternyata market naik ke harga 2.600 sehingga teman-teman minus 100 poin. Seperti itu teman-teman, sederhananya seperti itu. Berhubungan dengan profit dan loss, teman-teman harus mengenal istilah dari letter of transaction alias lot. Lot adalah ukuran standar volume transaksi dalam trading forex dan komoditas. Lot menentukan seberapa banyak unit mata uang atau komoditas yang diperdagangkan dalam satu transaksi. Jenis-jenis lot di forex itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada lot standar, yaitu satu lot ini dianggap 100.000 unit mata uang dasar. Untuk mini lot, satu mini lot ini dianggap 10.000 unit mata uang dasar. Dan untuk lot mikro atau mikro lot, satu mikro lot ini dianggap 1.000 unit mata uang dasar. Dan ada lagi
yang memang sedang dikembangkan, yaitu nanolot. Yaitu nanolot itu 100 unit uang mata dasar, atau kalau teman-teman tahu ini ada akun standar dan akun sen. Nah, akun sen ini biasanya menggunakan nanolot sebagai dasarnya, seperti itu. Selanjutnya, letter of transaction dalam komoditas. Tiap komoditas memiliki ukuran kontrak yang berbeda-beda yang setara dengan lot dalam forex. Yang pertama ada komoditi emas, di mana komoditi ini teman-teman pasti ini adalah pair yang paling favorit XAUUSD karena tiap hari volatilitas dan volumenya sangat-sangat signifikan dan perubahan harganya sangat volatil, teman-teman. Jadi untuk emas ini satu lot standarnya adalah 100 ons atau 100 troy ons. Untuk minyak sendiri satu lot standarnya adalah 1000 barrel. Terus untuk perak sendiri satu lot standarnya adalah 5000 ons, teman-teman. Jadi masing-masing komoditi ini berbeda-beda, ada emas, ada minyak, ada perak, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pips, yaitu percentage in point. PIP adalah singkatan dari percentage in point atau price interest point dalam trading forex. PIP adalah satuan terkecil perubahan harga suatu pasangan mata uang yang digunakan untuk mengukur pergerakan harga. Fungsi PIP sendiri adalah digunakan untuk mengukur perubahan harga dari satu titik ke titik lain. Anggap misalnya forex Euro USD, dia Euro USD berarti 1.0000, dia berubah jadi 1.001, berarti terjadi perubahan 1 pips. Jadi masing-masing perubahan itu dianggap 1 pips. Jadi 1.000 menjadi 1.0001 berarti 1 pip. Kalau 1.0005 berarti 5 pip. Sederhananya seperti itu, nanti saya akan coba jelaskan kembali. Pip sangat penting. Kenapa? Karena perubahan harga sekecil apapun di pasar forex dapat dihitung dalam pip untuk mengetahui potensi keuntungan atau kerugian. Oke, pertama bagaimana sih pip dihitung dalam forex? Pertama, pasangan mata uang dengan 4 desimal, teman-teman. Jadi untuk pasangan mata uang mayor seperti Euro USD, GBP USD, 1 pip adalah perubahan harga terkecil pada angka keempat setelah desimal. Contoh, jika Euro USD bergerak dari 1.1000 ke 1.1001, maka perubahan tersebut adalah 1 pips. Nah, sedangkan ada pasangan mata uang dengan 2 desimal. Ini sebenarnya tergantung broker, ada yang 3 desimal, ada yang 2 desimal. Biasanya pairnya sendiri adalah USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, yang biasanya hanya memiliki 2 angka desimal. 1 pip adalah perubahan harga terkecil. Jadi harus digarisbawahi harga terkecil pada angka kedua setelah desimal. Contoh, jika USD JPY bergerak dari 109.50 ke 109.51, maka perubahan yang terjadi adalah 1 pip, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke nilai pip itu sendiri. Nilai pip bergantung pada pasangan mata uang yang diperdagangkan dan ukuran LOT-nya atau letter of transaction-nya. Jadi lot standar 1 pipnya itu dianggap $10 jika trading dalam lot standar dengan anggapan 100.000 unit ya, teman-teman. Bukan anggapan sih, tapi memang ketentuannya 100.000 unit. Jadi lot standar itu memang kemampuannya 100.000 unit. Untuk mini lot 1 pipnya dihargai $1 jika trading dalam 10.000 unit, ketentuannya itu 10.000 unit. Dan micro lot 1 pip dianggap 0,1 atau $0,10 jika trading dalam 1000 unit. Dan tadi ada mikro, tadi ada nano, yang berarti 1 pipnya $0,01 jika trading dalam 100 unit. Nah, sekarang bagaimana pip dihitung pada komoditas? Ini ada perbedaannya. Jadi nilai pip atau tik pada komoditas, nilai per pip tik bervariasi bergantung pada ukuran kontrak dan komoditas yang diperdagangkan.
Pertama adalah emas. Emas jika satu lot emas 100 ons berarti satu pipnya 0,01 dihargai $1. Untuk minyak mentah, untuk kontrak standar minyak mentah 1000 barrel itu satu pipnya 0,01 dihargai setara $10. Dan perak untuk kontrak standar perak 5000 ons satu pipsnya 0,01 perubahannya dianggap $50. Ini pakai lot yang standar alias satu lot seperti itu. Jadi lot standar itu bisa dianggap satu, lot mini 0,1 dan lot mikro 0,01. Sekarang kita masuk contoh studi kasusnya perhitungan pip dalam komoditas. Pertama ada contoh dari emas. Beli satu lot emas di harga 1.500 dan dijual di harga 1.502.50. Pergerakan harga berarti dari 1.502 di 50 dikurang 1.500. Harga jual dikurang harga beli mendapat 550 pips dan 0,01 pips. Nah, 0,01 per pips. Jadi profitnya 250 pips kali $1 karena memang 0,01 pipsnya dihargai dengan $1. Untuk contoh minyak, beli satu lot minyak di harga $55 dan dijual di harga $55.50. Pergerakan harga berarti harga jual dikurang harga beli mendapat 50 pips, di mana 0,01 per pipsnya dikali $10, yaitu profitnya 50 pips dikali $10 yaitu $500. Ini jika lotnya standar, oke? Jika lotnya standar, nanti saya akan kasih studi kasus yang baru di mana lot-lot yang biasa kita gunakan, apalagi untuk modal-modal kecil seperti $100, $1000 itu biasanya menggunakan 0,01 sampai 0,1 saja. Karena untuk lot standar, lot 1 itu biasa digunakan oleh orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dalam dunia trading forex dan komoditas ini sudah lama, yaitu orang-orang yang memang memiliki kemampuan finansial yang lebih, di mana mungkin depositnya di antara $10.000 bahkan sampai $1 juta. Nah, seperti itu. Jadi memang lot dan pips ini salah satu cara kita untuk membuat risk management dan money management dengan baik. Jadi teman-teman harus paham dan harus mengerti tentang lot dan pips ini. Oke, kita masuk ke contohnya saja, rumus menghitung profit loss di forex. Yang pertama adalah, jadi rumus sederhananya, sebenarnya ada rumus yang kompleks tapi saya sederhanakan saja dengan penjelasan-penjelasan tadi, yaitu pips dikali lot. Jadi contoh open posisi buy, beli GBP USD di angka 1.29252, jual di harga 1.29452. Sebenarnya secara sekilas kita tahu bahwasannya kenaikan harganya ini mencapai 200 poin alias 200 pips. Nah, profit pips lot standar berarti kan kita tahu bahwasannya tadi ketika pairnya adalah major pair dan ini adalah forex, di mana lot standarnya ini 0,01 pip perubahannya dianggap alias dikonversikan menjadi $10, sehingga 200 pip dikali $10 menjadi $2.000 keuntungannya, teman-teman. Jadi $2.000 keuntungannya, teman-teman bisa lihat $2.000 keuntungannya didapat dari 200 pip dikali $10. Kenapa $10? Karena perubahan 0,01 pipnya dianggap atau dikonversikan menjadi $10. Dan ini untuk pips lot ini alias kalau teman-teman masang di 0,1 berarti 0,01 pipsnya dihargai dengan $1, berarti perubahannya 200 pips dikali $1, sehingga teman-teman mendapat keuntungan $200. Dan untuk pips di lot mikro, teman-teman
tahu bahwasannya pips di lot mikro berarti 0,01 pipsnya dihargai, tadi sudah saya jelaskan, dihargai 0,1 dolar, sehingga perubahannya dan keuntungannya adalah 200 pips dikali 0,1, sehingga teman-teman mendapatkan keuntungan 2 dolar. Jadi sangat sederhana sekali ya teman-teman, penjelasan pips ini. Jadi 200 pips kalau lot standar kali 10, untuk lot mini dikali 1, dan lot mikro dikali 0,1. Jadi teman-teman diperhatikan saja, lot mini dikali 1 dolar, lot mikro dikali 0,1 dolar. Karena saya sendiri menggunakan lot mikro kebanyakan 0,01 sampai 0,05. Jadi kalau 0,01 dikali 0,1, kalau 0,02 dikali 0,2, kalau 0,03 dikali 0,3, 0,05 dikali 0,5, seperti itu. Jadi ketika teman-teman memasang lot mikro 0,03, berarti pipsnya dapat keuntungannya 200 dikali 0,3 menjadi 6 dolar, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk ke rumus menghitung profit loss di forex, yaitu foreign exchange, yaitu perdagangan mata uang, dimana rumusnya saya permudah alias saya sederhanakan, pips dikali lot. Jadi contoh, kita kasih contoh studi kasusnya open posisi buy. Jadi kita beli di harga GBP USD, di pair GBP USD per major di harga 1.29252, dijual di harga 1.29452 dolar. Pips harga jual dikurang harga beli, berarti kita secara tidak langsung melihat bahwasanya perubahan harganya ini 200 pips, di mana harga jual dikurang harga beli mendapat angka 200 pips. Untuk profit sendiri, untuk pips di lot standar, teman-teman harus tahu bahwasanya rumusnya adalah pips dikali lot, dan pips dikali lot berarti pipsnya 200. Untuk lotnya sendiri, karena lot standar tadi dihargai 0,01, perubahan harganya dianggap 10 dolar, maka keuntungan yang dihasilkan adalah 2000 dolar. Untuk pips di lot mini, teman-teman bisa dilihat bahwasannya pengaliannya adalah 1 dolar, sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Berarti pipsnya 200 dikali lotnya dianggap 1 dolar. Untuk lot mini sama dengan 200 dolar, dan untuk lot mikro teman-teman berarti 200 dikali 0,1 dolar yang menghasilkan keuntungan 20. Kita ke menghitung profit loss dalam foreign exchange. Sekarang kita pakai contoh. Jadi rumusnya sudah tahu, pips dikali lot. Itu rumus sederhana teman-teman, rumus sederhana yang saya sederhanakan. Jadi contoh open posisi sell, nih kita open posisi sell, tadi open posisi buy USD JPY. Jadi pairnya USD JPY, beli di harga 152.39, jual di harga 151.39. Jadi ketika sell itu semakin kecil harganya dari harga beli, maka itu keuntungan kita. Jadi pips sama dengan harga beli dikurang harga jual, sehingga 152.39 dikurang 151.39, kita mendapat 100 pips. Nah, jadi saya tadi sudah menjelaskan kenapa 100 pips, karena memang satu pipsnya dihargai oleh 10 dolar untuk lot standar, untuk lot mininya 1 dolar, untuk lot mikronya 0,1 dolar. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwasannya ketika profit pada lot standar, teman-teman pakai lot standar yaitu 1. Jadi 100 pips dikali lotnya, 1 pipsnya dihargai 10 dolar, maka keuntungan teman-teman adalah 1000 dolar. Untuk lot mini, yaitu kalau teman-teman lihat di pair adalah 0,1, yang dimana dihargai 1 pipsnya adalah 1 dolar, berarti 100 pips dikali lotnya 1 dolar dan dapat keuntungan 100 dolar. Dan pips lot mikro 100 dan dihargai dengan 0,1 menjadikan teman-teman dapat keuntungan 10 dolar. Nah, oke, sekarang
kita masuk ke rumus menghitung profit loss komoditas. Jadi teman-teman, setelah major pair dan forex, kita masuk ke komoditas. Jadi sekarang kita masuk ke komoditas. Pertama adalah emas XAU/USD. Jadi kita open posisi buy XAU/USD, beli di harga 272250, jual harga 2725.50. Jadi harga jual dikurang harga beli seperti biasa, terlihat bahwasannya pergerakannya menyentuh 300 tips ya teman-teman, 300 tips, sehingga profit tips pada lot standarnya dianggap 300 dikali $1 menjadi $300. Untuk lot mininya $0,1, jadi untungnya $30, dan lot mikronya 300 dikali 0,01 menjadi $3. Seperti itu. Jadi ini teman-teman praktek yang sederhananya memang di XAU/USD. Paling gampang adalah menghitung XAU/USD karena lotnya sudah terlihat jelas bahwa lot 1 itu $1, lot mini $0,1, lot mikro $0,01. Beda dengan forex tadi, kita harus mengingat-ingat bahwasanya lot standarnya adalah $10, lot mininya $1, lot mikronya $0,1. Jadi seperti itu teman-teman. Sederhana sekali, 2725 ke 2722 berarti ada 3 ya, ada 3 poin. Nah, itu kalau pakai 0,01 berarti $3. Seperti itu, sederhana, karena kan ini harganya $2.725.50 dikurang $2.722.50. Jadi pergerakannya ada $3. Itu lot mikro, lot paling kecil 0,01. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ingin bertanya ataupun ingin saya menampilkan praktik langsungnya, teman-teman request saja, karena untuk kali ini kita bahas secara teori dan memang rumus yang sudah saya sederhanakan, tujuannya untuk teman-teman bisa mengerti cara menghitung profit dan loss di komoditas. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang jelas ataupun membuat teman-teman bingung. Saya juga masih manusia. Kedepannya saya akan memperbaiki tata cara bicara saya. Cukup sekian. Terima kasih.